Indonesia diterjang 10.000 gempa bumi tiap tahunnya. Alias ini setara 27 gempa tiap harinya. Dan bukan cuma itu, Indonesia juga pernah jadi tempat terjadinya gempa bumi terbesar ketiga di dunia, yang sampai nyebabin tsunami hampir setinggi gedung 10 lantai yang sampai kemana-mana. Pertanyaannya, kalau skala 9,1 itu aja gempanya udah sebegitu parah, apa jadinya kalau di suatu hari nanti ada gempa berskala 10, 15, atau bahkan 20? Sebenarnya bisa seberapa kuat sih gempa bumi itu? Ternyata gempa yang paling kuat pernah tercatat ada di negara ini dengan skala 9,5. Gempa ini ngasilin ombak gede banget sampai ke seberang samudra dan nyebabin kerusakan bahkan di Jepang dan Filipina. Padahal jaraknya itu sejauh 17 pulau Jawa yang dijejer. Lalu apakah itu batasnya? Secara matematis sebenarnya gempa terkuat itu gak ada batasnya. Tapi ternyata aslinya gempa bumi itu ternyata paling mentok ada di skala 10. Kenapa begitu? Singkatnya, jawabannya begitu karena gempa itu adalah kejadian dari aktivitas patahan lempeng bumi. Bahasa gampangnya adalah bayangin bumi itu kayak apel dan kita berada di kerak bumi yang kayak kulitnya apel. Tapi nggak kayak kulit apel yang cuma satu bagian. Kulitnya bumi ini kebagi jadi banyak bagian yang gerak-gerak terus. Gerakan lempeng ini yang kadang nimbulin getaran-getaran hebat dan jadilah gempa bumi. Nah, tapi untuk ngasilin gempa yang besar, butuh patahan yang besar juga. Dan kalau mau ada gempa sebesar skala 12 misalnya, bakal butuh patahan yang lebih gede dari planet bumi sendiri, alias mustahil. Kalau gitu, gimana kalau gempanya kita bikin sendiri? Ya, ternyata jadi gempa itu emang bisa disebabin sama aktivitas manusia. Misalnya dari ledakan bom atom atau pertambangan. Bahkan yang paling parah, pernah ada proyek ini yang ngasilin gempa bumi dan bikin 80.000 orang tewas atau hilang. Dan angka 7,9 itu sebenarnya gede banget. Karena ngebaca skala ini tuh gak kayak hitung-hitungan yang biasa diajarin pas kita SD. Jadi skala gempa bumi itu manfaatin perhitungan ribet yang namanya adalah logaritmik, alias tiap naik satu angka, itu sebenarnya naik 10 kalinya. Jadi getaran gempa skala 8 itu 100 kali lipatnya gempa di skala 6. Oke, jadi biar bisa ngindarin semua kengerian ini, pertanyaan selanjutnya adalah bisa gak sih gempa itu kita prediksi? Lucunya di saat teknologi kita sekarang udah bisa ngeramal hujan badai dan pergerakan asteroid yang kompleks di luar angkasa, nyatanya kita belum bisa tahu kapan dan di mana gempa akan terjadi. Kenapa begitu? Ini karena saat gempa itu kejadian, tanda-tanda yang bisa kelihatan itu munculnya suka seenak jidatnya, alias random banget. Udah gitu kadang jauhnya berkilo-kilometer di bawah bumi. Jadi sebenarnya yang bisa kita maksimalin adalah antisipasi biar dampaknya gak terlalu parah. Contohnya dengan bikin bangunan yang lebih kokoh atau seenggaknya mahamin dulu apa aja yang bisa dihasilin dari gempa. Pada akhirnya kita makin sadar kalau manusia di planet ini cuma makhluk kecil yang cuma numpang. Ya, jadi jangan macam-macam karena kalau marah dia bisa aja getarin rumah kita dan muter balikin dunia kapan aja. Dan seperti biasa, terima kasih. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.